Alhamdulillah Mbak masih bisa bertemu kembali nggih untuk berbagi tips, sampai video ini terupload nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera dan salam rahayu nggih Mbah. Gimana kabarnya Mbah? Harapan semua senantiasa diberi sehat, murah rezeki, panjang umur, awet momong anak putu nggih Mbah. Dan buat Mbah semua yang mungkin lagi menjalankan rutinitas hari ini mudah-mudahan berjalan dengan lancar nggih, dan mungkin ada yang lagi sakit. Harapan saya mudah-mudahan lekas sembuh dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga dan bisa menjalankan rutinitas yang mungkin tertunda nggih Mbah. Amin amin ya robbal alamin. Di sini saya kedatangan handphone Mbah, Samsung J320G dengan kasus yaitu pergantian layar Mbak ya. Setelah saya cari di YouTube kok di channel saya ya, di channel Diary Creativity kok belum ada begitu loh. Jadi di sini saya bikinkan tutorialnya atau videonya untuk cara pergantiannya Mbak ya. Di sini saya lihat Mbak, layarnya itu sudah saya intip sudah retak-retak begitu loh. Jadi di sini saya sedikit main kasar Mbak ya untuk cara bongkarnya, tidak seperti biasa ya menggunakan setrika. Dan sudah tidak ada tampilan Mbak, kita buka untuk penutup belakangnya dulu. Video sedikit saya percepat Mbak untuk mengurangi durasi ya. Kita buka terlebih dahulu dan sedikit di sini saya menggunakan memberi sedikit cairan dengan tujuan supaya lem-lemnya mudah terlepas Mbak ya. Oke Mbak, kita mulai buka. Di sini saya sedikit agak kasar Mbak ya untuk bukanya karena layarnya itu sudah Mbak, saya intip itu sudah sedikit retak. Untuk kualitas lem untuk Samsung itu berbeda Mbak ya dengan HP Oppo atau Vivo. Itu sedikit Mbak ya, sedikit untuk layar itu dari segi rekatan itu cenderung Samsung Mbak ya lebih merekat Mbak ya, karena untuk Samsung ini di bagian tengah pun itu ada lemnya Mbak, lem perekatnya. Berbeda dengan HP Oppo, dengan Vivo, Realme itu kondisi lemnya itu cuma di bagian pinggir-pinggir saja Mbak, di dekat frame itu saja. Tapi kalau Samsung itu di bagian tengah pun ada, makanya cenderung lebih kuat. Tak heran dan tak ayal ya untuk kondisi layar baik Oppo atau Vivo. Di sini saya tidak di sini saya bicara realita ya, realitanya. Kadang beberapa kasus ada yang terangkat kira-kira seperti itu, tapi untuk Samsung itu biasanya kalau terangkat itu susah Mbak ya, kecuali mungkin kena angkatan dari si baterai. Biasanya baterai gembung itu terangkat LCD-nya, tapi tidak begitu juga Mbak ya. Di Samsung keluaran terbaru pun juga seperti Vivo, Oppo juga seperti itu ya. Di Samsung terbaru lemnya pun juga di bagian pinggir Mbak. Oke Mbak, kita coba pasang ke LCD-nya. Ada satu yang perlu diingat ya, ini untuk kebiasaan saya Mbak ya, untuk tipe handphone ini itu di bagian tombol bawah Mbak, ini LCD yang biasa Mbak ya, yang biasa, bukan yang ori. Yang mana kalau biasa itu ya sedikit agak tebal ya. Dan untuk saya di bagian bawah itu saya tambahkan Mbak, saya tambahkan aluminium foil ya. Kebetulan saya beli, saya siapkan khusus ya untuk tombol kembalinya. Kadang untuk yang KW atau non ori itu yang di bagian bawah itu tidak respon.
kira-kira seperti itu Mbak. Jadi saya di sini menambahkan kita tes kalibrasi dulu Mbak, pastikan dikalibrasi bisa sukses Mbak ya. Jadi begini Mbak, kalau beli layar itu bagusnya di bawah mesinnya Mbak ya, dikalibrasi di tokonya. Kalau kalibrasi tidak sukses jangan dibeli Mbak, itu sudah dipastikan itu layar tidak bagus. Walaupun dipakai mengetik aman semua, tapi yang jelas ada yang tidak beres di layar itu Mbak, walaupun kondisinya itu baru Mbak. Oke Mbak, kita tes. Oke Mbak, seperti berikut ya. Di sini saya menambahkan aluminium foil di bagian bawah tombol menutup aplikasi dan tombol kembali. Karena apa? Seperti yang saya bilang, kadang kita pasang, kasihan nanti usernya ya, terlalu dia respon Mbak, tapi tidak terlalu responsif jika di asal pasang begitu Mbak. Jadi di sini jika kita tambahkan aluminium foil, jadi untuk segi responnya itu sangat responsif Mbak, sangat responsif daripada yang tidak memakai aluminium foil Mbak. Karena apa? Ini seperti yang saya bilang tadi ya, ini LCD bukan yang ori, ini LCD yang KW Mbak. Jadi sedikit agak tebal dan sedikit agak ngangkat, kira-kira seperti itu Mbak. Dan perlu diketahui untuk sensornya itu tidak di layar sentuhnya Mbak ya. Untuk sensornya itu di ada fleksibel yang menempel di sisi bawah Mbak, ada dua, kanan kiri Mbak ya. Kita berikan lem perlahan Mbak. Jadi untuk pemasangan LCD seperti biasa saya Mbak ya, saya tidak mau mengambil risiko, apalagi ini LCD KW, saya tidak mau mengelem LCD nya terlebih dahulu. Jadi untuk masangnya ya kira-kira seperti ini. LCD kita lem di bagian terakhir Mbak, kita lem perlahan, setelah itu kita pasang Mbak. Kayaknya tipsnya hanya itu Mbak ya, untuk pemasangan Samsung J320G ini. Yang perlu di apa Mbak ya, seperti teman-teman yang lain ya, cuma di sini sedikit saya ada perbedaan ya, menambahkan aluminium foil supaya tombol home-nya, biasanya kasusnya begini Mbak, kalau yang biasa begini ya, lantaran dipaksa, jadi yang di bawah itu pecah, bendet, kalau orang Jawa bilang bendet ya, pecah, bendet atau retak, kira-kira seperti itu Mbak. Biasanya dipakai tidak lama karena ditekan tidak respon, kurang respon, jadi kadang-kadang orang emosi atau bagaimana ditekan paksa, yang mana menyebabkan apa ya, bentet Mbak, kira-kira seperti itu Mbak. Kayaknya sampai di sini dulu Mbak ya untuk video atau tips kali ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan Mbak ya. Insya Allah nanti umur panjang, bisa bertemu kembali dengan berbagi tips-tips terbaru tentunya Mbak ya. Oke Mbak, buat sahabat dan Mbak semua, jangan lupa bahagia, berbanyak dalam mengucap rasa syukur dan sedekah Mbak ya. Dan khusus buat sahabat muslim, sekedar mengingatkan saja, mari sama-sama kita berbanyak sholawat dan perbaiki sholat tentunya. Akhir kata, akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.